Pemirsa, di tengah pandemi, kepadatan penumpang KRL masih terjadi di stasiun Kota Bekasi, Jawa Barat. Meski dijaga oleh petugas, penumpukan penumpang tak bisa dihindari. Tidak hanya di peron, antrian penumpang KRL mengular hingga ke halaman stasiun Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang berjaga berupaya mengimbau penumpang agar tetap menjaga jarak dalam antrian. Meski menjaga jarak, saling berdesakan nyaris tak bisa dihindari saat penumpang berupaya masuk ke dalam gerbong kereta. Menurut saya seharusnya ada pembagian jarak yang agak bagus, sehingga nanti misalkan sekian, kan sudah bisa dihitung tuh, sekian, nanti ada kontrang yang bisa menghitung sekian penumpang, nanti kalau memang sudah over capacity ya di-stop dulu, di luar. Ya. Untuk mengatasi penumpukan, jumlah penumpang telah dibatasi hanya 50% dari hari biasa atau sebelum pandemi. Penumpang diimbau selalu mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, terjaring razia masker, pengendara ojek online protes dan menolak diberi sanksi. Namun petugas bergeming dan tetap memberi sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Pengendara ojek online ini protes karena terjaring razia masker di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia menolak diberi sanksi karena merasa telah memakai masker. Namun petugas bergeming karena si pengendara mengenakan masker tidak pada tempatnya dan tidak sesuai protokol kesehatan. Meski tak terima, si pelanggar tetap diberi sanksi oleh petugas. Dan dalam 1 jam petugas berhasil menjaring sejumlah pelanggar protokol kesehatan. Kemudian sampai dari pagi tadi sampai saat ini terjadi 3 orang pelanggar. Seluruhnya mereka memilih untuk melaksanakan sanksi sosial, yaitu membantu kami mengecat barrier beton di sekitar kawasan Pasar Minggu. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta akan mengizinkan UMKM untuk berjualan di trotoar. Wacana ini pun menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Meskipun di tengah kontroversi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memberi kesempatan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk berjualan di trotoar. Kali ini Pemprov DKI Jakarta berencana akan membangun 9 titik usaha UMKM di atas trotoar yang rencananya akan mulai dibangun pada akhir September 2020. Salah satunya adalah di sekitar Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Adapun kios yang akan dibangun nantinya bersifat semi permanen dan memiliki jarak antar kios setidaknya 4 meter. Wacana Pemprov DKI mengizinkan pedagang berjualan di trotoar ini pun menuai beragam tanggapan warga. Kalau untuk pedagang sih sebaiknya mah jangan di trotoar kayak gini ya. Apalagi di masa pandemi kayak gini tuh memancing orang terkumpul juga gitu. Kalau saya sih tidak setuju. Soalnya kan buat pengguna jalan juga. Kan kecuali ada tempat-tempat tertentu buat jualan tuh. Yang kan tidak menghalangkan buat perjalanan kaki lah. Saya sih setuju aja ya, karena jadi setiap kita jalan tuh kita tuh bisa menikmati suasana makanan-makanan di atas trotoar dan nambah ramai aja sih. Kayak gitu sih kalau saya setujunya. Dan itu nggak sebagai pejalan kaki kan nggak terganggu ya? Justru karena kalau pejalan kaki itu lebih menikmati karena adanya makanan food court kayak gitu. Dan untuk mengetahui di mana saja lokasi kios tempat UMKM berjualan di trotoar dan fasilitas umum, sudah bersama kami rekan Nadia Raisa. Nadia, seperti apa persiapan rencana menanggapi dengan pro dan kontra pemberlakuan trotoar sebagai lokasi jualan? Saat ini menurut pantauan kami di beberapa trotoar yang sudah kami sambangi, memang belum ada persiapan terkait dengan pemberlakuan trotoar untuk dijadikan sebagai kios-kios bagi UMKM atau pedagang kaki lima. Tadi juga kami sempat mendatangi Jalan Jenderal Sudirman dan beberapa titik lainnya. Aktivitas pejalan kaki masih berlangsung seperti biasa tanpa terganggu dari aktivitas pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar. Dan kami juga sempat mendatangi kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, namun hingga saat ini masih belum dapat ditemui. Tetapi sebelumnya Wakil Wali Kota Jakarta Pusat kepada media, yaitu Pak Irwandi, yang sempat menyatakan bahwa ada 9 titik
di wilayah Jakarta Pusat yang akan dijadikan sebagai tempat bagi kios-kios untuk UMKM, yaitu antara lain ada 1 titik di kawasan Jalan Pamekasan, lalu 3 titik di kawasan Kendal, lalu ada 1 titik di Gedung Kesenian, 2 titik di Jalan Lapangan Banteng, dan 2 titik lagi ada di Jalan Jenderal Sudirman. Selain itu juga ia menyatakan bahwa nantinya kios-kios tersebut tidak akan kumuh dan bahkan estetik sehingga akan memanjakan mata pejalan kaki yang melewatinya. Bangunannya akan dibuat semi permanen dan terletak di lokasi-lokasi yang dianggap strategis seperti misalnya saja di dekat transportasi umum layaknya MRT. Dan juga menurut suku dinas PPK UKM sedang mengumpulkan daftar-daftar nama UMKM yang nantinya akan melewati tahap kurasi oleh tim gubernur untuk percepatan pembangunan bersama dengan BUMD, dan juga nantinya akan diseleksi UMKM tersebut karena memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dilaksanakan atau harus dipenuhi. Salah satunya adalah tidak boleh menggunakan plastik dalam pengemasan dan juga harus menggunakan bahan-bahan yang memang ramah lingkungan. Untuk pemberlakuan trotoar sebagai tempat bagi UMKM mendirikan kios-kios ini memang menuai pro kontra di masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang setuju karena juga mendorong roda perekonomian dan juga memanjakan mata mereka saat berjalan kaki di trotoar, tetapi ada juga yang tidak setuju karena dianggap mengganggu aktivitas pejalan kaki. Ya, Davi dan juga Stefani. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari kawasan Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemberlakuan sistem ganjil genap di sejumlah ruas jalan di Jakarta dinilai menjadi penyebab naiknya jumlah pasien COVID-19. Kenaikan terjadi akibat banyaknya warga yang beralih menggunakan transportasi umum. Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi sistem ganjil genap kendaraan karena dinilai menyumbang potensi peningkatan jumlah pasien COVID-19 seiring meningkatnya jumlah penumpang angkutan umum. Peningkatan jumlah penumpang terdapat di kereta rel listrik atau KRL dan bus Transjakarta. 62% dari 944 pasien COVID-19 kini dirawat di Wisma Atlet adalah pengguna transportasi umum. Dari 944 pasien yang dirawat, ternyata komposisi mereka yang terpapar COVID ini sebagian besar, sekitar 62% adalah yang menggunakan transportasi umum. Dan kami sudah mengingatkan kepada Kementerian PAN-RB dan juga Kementerian BUMN untuk membatasi, bahkan harus mencegah karyawannya yang menggunakan transportasi publik. Kemudian kami juga sudah berbicara kepada pemerintah DKI untuk melakukan evaluasi tentang penggunaan transportasi ganjil dan genap. Keputusan kontradiktif dengan adanya ganjil genap otomatis memaksa masyarakat kembali menggunakan transportasi umum yang mana sebelumnya diklaim rawan dengan penularan COVID-19. Bagaimana dengan pendapat warga Jakarta yang masih diberlakukannya sistem ganjil genap? Karena orang antri akan lebih banyak di kendaraan umum dan kereta juga akan lebih banyak, ya kan? Pasti terjadi klaster baru lagi. Jadi secara selain daripada mengurangi kemacetan, polusi harus tetap kita pikirkan juga. Kalau saya sih setuju aja sih, Mas. Bagi kami sih tidak masalah. Kondisinya yang penting betul itu untuk masyarakat keseluruhan sih tidak masalah sih. Ya semua kebijakan pasti ada konsekuensinya sih ya Mbak ya. Ya kalau memang nggak ada keperluan ngapain keluar ya. Tapi kalau ada keperluan ya mau nggak mau ya harus keluar sih. Walaupun mungkin pakai transportasi umum ya. Iya, saya setuju sih kalau diberlakukan lagi ya Mbak ya. Karena kan kalau dibiarin aja gitu ganjil, maksudnya nggak ada ganjil genapnya ya masif lagi, maksudnya banyak gitu kendaraan jadi macet lagi. Kebetulan suami saya kan juga kerja kan naik kendaraan pribadi kan, itu ngaruh banget gitu loh. Jadi nyampe kantornya jadi lebih telat. Penambahan harian kasus corona di DKI Jakarta terus meningkat. 6 September, Jakarta menyumbang tertinggi penambahan harian Indonesia, 1.176 positif, sedangkan yang meninggal dunia 9 orang. Pemprov DKI boleh saja memakai jurus kebijakan ganjil genap untuk mobil sebagai emergency brake atau rem darurat guna mengurangi penularan corona. Tapi tanpa disertai pengawasan area perkantoran, rem darurat tidak berfungsi sama sekali.
Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui efektivitas aturan ganjil genap bagi kendaraan pribadi sudah bersama kami Bapak Hermawan Saputra, selaku pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan juga sebagai Dewan Pakar IAKMI DKI Jakarta. Selamat siang Pak Hermawan. Selamat siang iNews TV. Pak Hermawan, dari tadi informasi yang sudah Anda lihat bahwa kebijakan ganjil genap menuai pro dan kontra, khususnya jika diterapkan di tengah pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Dari kacamata Anda, apa saja catatan yang menjadi evaluasi? Ya, jadi memang pembahasan tentang ganjil dan genap ini sebenarnya bukan diskursus hari 1-2 hari ini, tapi udah 1 bulan yang lalu, bahkan sejak adanya perencanaan awal oleh Pemda DKI. Bahkan kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia bekerja sama dengan Pasca Sarjana UHAMKA telah melakukan beberapa kajian, simulasi dan analisis yang pada intinya penerapan ganjil genap itu tidak sejalan dengan upaya pengendalian COVID. Kami menyampaikan ini sejak awal sekali. Nah, oleh karena itu ketika ada evaluasi dari Satuan Gugus Tugas Nasional atau Satgas gitu ya, ini sebenarnya hanya pembuktian saja bahwa ganjil genap ini hanya akan mengalihkan moda transportasi pribadi ke moda transportasi umum. Secara tujuan terkait dengan mengurai kemacetan, ya, tetapi dalam upaya pengendalian COVID tentu ini tidak seharusnya dilakukan, karena dalam penanganan COVID penggunaan angkutan pribadi lebih aman ketimbang angkutan umum. Maka potensi kenaikan kasus tidak hanya berkaitan dengan antrian selama orang menggunakan transportasi umum, tetapi ada beberapa titik yang harus dilewati, mulai dari titik pembelian tiket, kemudian titik untuk antrian masuk kendaraan umum di kendaraan umum sendiri, bahkan di halte-halte atau stasiun tujuan juga menjadi problem yang baru. Maka ini akan meningkatkan sebuah resiko transmisi kasus COVID ini, karena yang namanya virus corona, di mana ada keramaian, di mana ada orang-orang menumpuk, disitulah dia menari di atas segalanya. Maka kita seharusnya tidak membiarkan corona membuat manusia menjadi merana. Kira-kira begitu. Lihat data misalnya, kemarin Provinsi DKI Jakarta menyumbang angka positif COVID-19 tertinggi mencapai 1.176. Apakah bisa dikatakan memang kebijakan ganjil genap ini salah satu yang menyebabkannya, karena juga berdampak tentunya pada penularan di angkutan umum? Ya, tentu multifaktor ya. Pertama, semua perkantoran, industri, dunia usaha dibuka, konsekuensinya pasti ada keramaian di angkutan publik, di jalanan, karena adanya mobilitas masyarakat yang akan bekerja. Tetapi memang terkait dengan kenaikan COVID, di samping karena dibukanya hampir seluruh aktivitas kehidupan, ditambah dengan kesadaran juga, kesadaran masyarakat yang memang tidak semuanya taat terhadap protokol kesehatan. Hanya saja kalau kita evaluasi di DKI Jakarta, sebenarnya DKI Jakarta itu terjadi pelambatan kasus yang signifikan ketika PSBB dilakukan secara optimal, belum ada PSBB transisi. Saat itu juga mobilitas dibatasi dengan signifikan, bahkan sempat disalib oleh Jawa Timur jumlah kasus atau insidensi angka hariannya. Tetapi belakangan memang DKI kembali menjadi yang tertinggi, karena hampir semua perkantoran di ibu kota dibuka, aktivitas publik, bahkan dunia pariwisata pun dibuka juga. Jadi hal-hal ini sebenarnya kami sudah mengingatkan pemerintah DKI agar tidak terburu-buru, tidak gegabah mengambil kebijakan yang justru akan menambah resiko transmisi kasus. Kebijakan ganjil genap ini salah satunya. Kebijakan lain juga ada beberapa, termasuk rencana pembukaan pariwisata tertutup seperti bioskop dan lain-lain. Hal-hal ini memang sensitif, tetapi kami mengingatkan kepada pemerintah DKI waktu itu, jangan sampai kita mengambil kebijakan yang sifatnya coba-coba. Karena coba-coba seolah-olah kita menganggap remeh kasus COVID ini, dan pada akhirnya menjadi bumerang untuk kita semua. Baik, Pak Hermawan, artinya bukan tidak mungkin jika kebijakan ini terus diterapkan, sampai akhir tahun nanti lonjakan akan terus terjadi di DKI Jakarta, Pak Hermawan? Ini kan persoalan detection rate saja, kapasitas pemeriksaan spesimen. Kami memprediksikan antara 500.000 sampai 1 juta kasus bisa tembus sebenarnya di Indonesia pada tahun ini. Hanya saja untuk DKI Jakarta pun, karena ini menjadi epicentrum awal dan juga kasus dengan kenaikan tertinggi, memang bisa juga menyentuh sampai angka ratusan ribu pada waktu-waktu ke depan ini. Pak Hermawan, artinya dengan sektor ekonomi yang harus berjalan, banyak perusahaan yang kembali dibuka, karyawan yang mau tidak mau harus ke ibu kota untuk ke kantornya masing-masing. Kebijakan jangka pendek yang paling tepat diterapkan di DKI Jakarta sebenarnya seperti apa?
ada istilah manajemen kesehatan perkantoran. Sebenarnya ini sudah dilakukan. Ada peraturan gubernur nomor 51 2020 kalau seingat saya. Ini berkaitan dengan manajemen perkantoran. Bagaimana volume jumlah karyawan dilakukan pembatasan menjadi 50%, kemudian dibentuk semua perkantoran atau instansi itu adanya satuan tugas, kemudian juga diatur sirkulasi udara, dihimbau agar alur protokol masuk dan keluar, penggunaan lift dan segala macam. Tetapi pertanyaannya, apakah semua yang menjadi peraturan ini ditegakkan di lapangan atau tidak? Fungsi pengawasannya bagaimana? Nah, inilah tantangan terbesar kebijakan kita. Kadang selalu kebijakan kita itu bagus dalam konsepsi, tetapi begitu penerapan itu kadang tidak optimal dan tidak disiplin. Jadi ketika ada pembatasan volume termasuk pengaturan pada manajemen kantor, perusahaan dan lain-lain, bukan dengan mengalihkan ganjil genapnya. Jadi hulu persoalannya ini adalah pembukaan industri dan perkantoran, bukan dengan mengalihkan moda transportasi. Ini masalah yang lain. Maka kami menyebut kebijakan ganjil genap itu salah sasaran sebenarnya. Karena berkaitan pengendalian COVID tidak ada gunanya. Yang ada untuk mengurai kemacetan, iya. Akhirnya mengalihkan ke moda transportasi publik. Nah, sekarang balik lagi ke manajemen perkantoran. Hemat kami harus ada standarisasi satuan tugas memahami apa fungsinya mulai dari promosi, edukasi, sampai early warning system, bahkan early detection untuk kasus-kasus di mana di perkantoran tersebut bila ada kemungkinan orang dengan risiko tertular COVID. Nah, hal ini menjadi penting ketika satuan tugas semuanya dilatih, distandarisasi, punya ukuran dan masuk dalam satu sistem yang terpadu, ditambah dengan kebijakan juga yang betul-betul berdampak untuk pengendalian COVID. Bukan kebijakan yang malah kontraproduktif dengan pengendalian COVID. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Terutama manajemen perkantoran, termasuk dalam hal ruangan, bagaimana ventilasi, pencahayaan, suhu udara, karena adanya announcement dari WHO beberapa bulan yang lalu tentang potensial aerosol transmission terkait dengan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini. Baik, Pak Hermawan, terakhir artinya apa solusi yang bisa ditawarkan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam konteks penerapan ganjil genap di DKI ini? Ya, terkait dengan penerapan ganjil genap ini, seharusnya ganjil genap ini tidak diberlakukan. Itu yang paling prinsip. Karena ada dua hal yang menjadi tantangan kita dari perspektif kesehatan masyarakat tentunya. Pertama, ada pengalihan orang dari moda transportasi pribadi ke moda angkutan publik. Berapapun kenaikannya, tetaplah itu sangat berisiko. Seharusnya dalam kedaruratan kesehatan seperti ini, pengguna transportasi publik itu dihindari. Dengan ganjil genap, itu otomatis akan berdampak linear. Yang kedua, kalau sekarang ini terjadi kedaruratan, orang ingin memeriksakan dirinya, orang-orang di DKI, warga DKI ingin mengakses pelayanan ke rumah sakit, kemudian dia terkendala karena ganjil genap di lingkungannya, ini juga akan menghambat secara tidak langsung. Jangan lupa, sekarang terjadi silent movement, ada silent transmission dan local transmission terjadi secara masif ketika ada warga masyarakat ingin mengakses pelayanan menjadi terhambat hanya karena ganjil genap. Ini menambah situasi kita menjadi lebih banyak bebannya karena tidak hanya darurat kesehatan masyarakat saat ini, tapi juga statusnya adalah bencana atau bencana non-alam sesuai dengan Perpres nomor 12 tahun 2020. Baik, kebijakan ganjil genap efektif mengurangi kemacetan bukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih Pak Hermawan Saputra, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia sudah berbincang bersama kami di iNews Siang.